Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, materi kita berikutnya adalah hamzah qata dan hamzah wasal. Jadi kita bisa membedakan mana hamzah wasal, mana hamzah qata, dan juga mana yang alif. Ya, karena ada 3 macam yang seperti ini nih ya. Ada alif, ada hamzah wasal, ada hamzah qata. Sekarang kita lihat hamzah qata. Hamzah qata di dalam Al-Qur'an Mushaf Timur Tengah, ya ini biasa di yang warna hijau itu, atau mushafnya Madinah, dia ditulis dengan tanda hamzah di atas alif, ya seperti ini. Jadi ini ya, kalau Quran yang Madinah itu pasti ada hamzah di atas alif, ya. Ini menandakan bahwa alif ini atau hamzah ini berharakat fathah. Yang dibaca sesuai dengan harokatnya. Baik berada di awal ataupun di tengah, ya, ataupun di akhir kalimat, karena memang dia asli huruf hamzah. Jadi kalau ada seperti gini, hamzah alif di atasnya ada hamzah, berarti ini memang asli huruf hamzah. A, I atau U. Adapun hamzah wasal seperti ini. Hamzah wasal di dalam Quran Mushaf Timur Tengah atau Madinah ini ditulis dengan tanda kepala shad di atas alif. Ini kepala shad ini seperti kepala shad ya. Ini tanpa harokat. Ya, jadi tanpa harokat. Dia terbaca jika kita memulai bacaan atau kita beribtidah padanya. Dia dikasih harokat. Ya, namun apabila dia berada di tengah bacaan kita pada saat bacaan diwasalkan atau kita sambung, maka dia dianggap tidak ada atau tidak terbaca. Ya, jadi bedakan ya, hamzah qata dia memang asli hamzah tetap dikasih harokat a i u. Adapun hamzah wasal dia tidak dianggap tidak ada ya ketika kita baca di tengah-tengah dia. Namun ketika kita mulai padanya, maka terkadang dia berharakat fathah, terkadang kasroh, terkadang dhammah. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Hamzah wasal, karena hamzah wasal ini tidak berharakat, sehingga terkadang kita membingungkan kita dan salah dalam membacanya. Ya. Jadi agar tidak salah dalam membacanya, maka berikut ini adalah pedoman praktis cara membaca hamzah wasal. Sekarang kita lihat. Yang pertama, hamzah wasal ini dibaca kasroh dengan harakat kasroh maksudnya. Jika huruf ketiga setelah hamzah wasal itu berharakat fathah atau berharakat kasroh. Ini belum dimengerti ya, kalau belum dilihat ya. Seperti ini contohnya. Hamzah wasal dibaca kasroh. Jika ini hamzah wasalnya, jika huruf ketiga setelah hamzah wasal, ini hamzah wasal huruf pertama, huruf keduanya pasti sukun. Huruf ketiganya fathah atau berharakat kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Seperti gini. Ini kita bingung kadang, uqra'uka, aqra'uka, ya, maka ketika kita menemukan seperti gini maka dibaca iqra'u. Kenapa? Karena huruf ketiganya fathah. Seperti itu. Adapun yang kedua, yang berharakat kasrah huruf ketiganya, yang katanya arji'ika atau urji'i atau irji'i, maka hamzah wasalnya ini dikasih harakat kasrah, menjadilah irji'i. Seperti itu. Jadi ketika hamzah wasal ini berada dia pada huruf yang ketiganya adalah fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya dikasih harakat kasrah. Yang kedua, hamzah wasal dibaca dhammah jika huruf ketiganya atau huruf ketiga setelah hamzah wasal itu berharakat dhammah. Kita lihat. Mana hamzah wasalnya ini? Hamzah wasal pasti huruf keduanya sukun. Dan huruf ketiganya kalau berharakat dhammah, maka hamzah wasal ini diberikan harakat dhammah. Seperti gini kadang bingung, akotulu, ukotulu atau ikotulu. Maka hamzah wasalnya diberi harakat dhammah. Uqatulu. Nah, seperti itu. Adapun yang ketiga, hamzah wasal dibaca fathah
Ya, jadi kan kadang nih kapan dia fathah? Jadi hamzah wasal dibaca fathah jika dia berada pada lam ta'rif syamsiyah maupun qamariyah yang sudah kita bahas kemarin. Kita lihat kemarin kan, kalau kita baca al-qamaru, al-bayyinatu, at-takasur, semuanya dibaca dengan harakat fathah. Kita lihat al ya atau as atau ya ini seperti ini maka dibaca fathah. Al-ardi, at-tini. Ya, tidak mungkin dibaca il-ardi atau ul-ardi atau it-tini atau utuni, tidak bisa. Ya, ingat perhatikan kalau ada lamnya baik yang terbaca maupun yang tidak, maka harakat hamzah asalnya diberikan harakat fathah. Seperti itu. Ya, cuma ini yang berbeda dua ini ya. Kalau dia berharakat kasroh atau berharakat dhamma, berharakat fathah atau berharakat kasroh, kemudian dia tidak didahului lam alif seperti di sini tidak ada, maka harakatnya dibaca dengan kasroh. Seperti itu. Pengecualian. Ada pengecualian nih. Pengecualian pada kata ini. Benu. Benu ya. Tidak dibaca ubenu tapi dibaca ibenu. Karena kaidahnya sebenarnya dia huruf ketiganya dhamma, maka dia hamzah wasalnya dibaca u. Harusnya ubenu tapi dibaca ibenu. Ini pengecualian. Dan pada kata harusnya ini dibaca u'tuni. Ya, u'tuni. Kenapa? Huruf ketiga setelah hamzah wasal ini dhamma. Tetapi dibaca ituni. Ya, ini dikatakan ibdal ya, merubah hamzah sukun ini menjadi mad. Ya, dibadalkan dia menjadi ituni. Tapi ini nanti di pembahasan gharib. Baiklah, sekarang kita praktekkan. Ya, praktekkan ini cara kalian membacanya. Bagaimana? Diberikan harokat apa yang sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi di atas. Ya, seperti itu. Berikan harokatnya. Sekarang kita lihat. Huruf ketiga setelah hamzah wasal berharokat dhamma. Maka ya hamzah wasalnya diberi harokat u. Menjadilah uda'u. Seperti itu. Menjadi uda'u. Huruf ketiga setelah hamzah wasal berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya diberi harokat kasroh. Menjadilah ijlis. Huruf ketiga setelah hamzah wasal berharokat fathah, maka sesuai dengan kaidah tadi di atas, maka hamzah wasalnya dibaca dengan harokat kasroh seperti ini. Imna ya seperti ini. Imna. Jadi uda'u ijlis imna. Huruf ketiganya dhamma menjadi uskun. Huruf ketiganya dhamma menjadi uktub. Ini kemudian di sini apa dibaca apa ini? Karena ada lamnya yang terbaca, maka dia menjadi harakat fathah. Seperti ini. Al-hijarah. Berikut. Huruf ketiganya fathah, tidak ada hamzah wasalnya, ya, tidak ada lam ma'rifahnya atau lam ta'rifnya, maka dia menjadi iftah. Iqra, unzur. Lalu kemudian ini apa? Ya, perhatikan. Di sini tidak ada hamzah, tidak ada lam alifnya. Sehingga kalau bukan kasroh dhamma. Sekarang kita lihat. Jangan kita mana nih sukunnya tidak ada. Kita lihat di sini. Kalau ta, ya ta ini kalau dia tasdid atau huruf yang bertasdid setelah hamzah wasal, maka kita lihat harokatnya tasdid tersebut. Kalau tasdidnya berharakat dhamma, maka hamzah wasalnya juga diikutkan dengan dhamma. Tapi karena ini tasdidnya berharakat fathah, maka hamzah wasalnya diberi harakat fathah. Maka diberi harakat kasroh sesuai dengan kaidah ini. Irji'. Ya. Kenapa? Ta itu merupakan atau tasdid itu merupakan dua huruf. Ya, ketika dia tasdidnya fathah maka huruf pertamanya adalah sukun, yang keduanya adalah huruf fathah. Jadi seolah-olah dia dua huruf. Jadi kita lihat maka kaidahnya menjadi ittakhadhu. Ini inqalabu karena huruf ketiganya fathah dan juga tidak didahului lam. Ij'alu. Ini tidak ada lamnya berarti tidak mungkin a.
Ya, tidak mungkin juga u. Kenapa? Karena tasdidnya harakatnya fathah. Menjadi iddakaro, ukfur, istakbaro. Huruf ketiganya dhamma menjadi uqatulu. Huruf ketiganya kasrah irji'. Huruf ini dalam yang terbaca maka menjadi a, al mauta. Ya. Ya, seperti itu. Nah, dan sekarang tugas kalian ini ada yang ini, ya. 3 baris di bawah ini. Berikan harokat, ya, lalu kemudian videokan juga, ya, videokan cara membacanya. Ya, ini dibaca apa? Ini hamzah wasalnya dibaca apa? Semua ini yang 3 baris ini kalian fotokan. Kan Ustaz sudah contohkan di atas ini, ya. Sekarang Ustaz ulangi kembali. Uda'u, ijlis, imna, uskun, uktub, ija, al-hijarah, ya, ulangi, al-hijarah, iftah, iqra, unzur, ittakhadhu, inqalabu, ij'alu, iddakara, ukfur, istakbara, uqtulu, irji' al-mauta. Seperti itu. Yang 3 baris ini kalian bacakan seperti Ustaz caranya baca tadi di atas. Jadi Ustaz tinggal melihat video kalian bacanya bagaimana, ya. Seperti mana? Ini tinggal selamat mengerjakan yang 3 baris ini. Demikianlah anak-anakku sekalian latihan. Semoga ketika kita nanti membaca Al-Quran, kita mendapatkan hal seperti ini, maka kita sudah bisa membacanya. Oh ya, seperti ini, ya. Kita ambil contoh satu. Ketika kita mendapatkan hamzah wasal seperti ini. Kita cari di sini, ya, seperti ini. Wa aqimus sholata. Hamzah wasalnya ketika kita mulai pada kata as ini, maka hamzah wasalnya karena dia ada lamnya yang tidak terbaca, maka menjadi a. As-sholata. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain? Ah, ini. Ya. Ini wastaghfirullah. Sini hamzah wasalnya, ya, diberi harakat apa ketika kita tidak baca wawunya? Maka huruf ketiga kita lihat huruf ketiganya. Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua sukun pasti, huruf ketiganya fathah. Maka ya tidak mungkin fathah, tapi apakah dia kasroh atau dhamma? Maka kita berikan harakat kasroh. Kenapa? Huruf ketiganya fathah. Menjadi istaghfiru. Istaghfiru. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh. Jadi silahkan dikerjakan. Silahkan, ya. Jadi silahkan dikerjakan yang 3 baris ini. Ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Kemudian diberikan harokat. Kemudian bacakan. Seperti itu anak-anakku sekalian. Demikian pembahasan kita tentang, ya, cara membaca hamzah wasal. Cara membedakan hamzah wasal dan hamzah qata'. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.